Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Leya dengan NIM 2205040045 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hukum. Nah, teman-teman, di dalam video ini saya akan membahas tentang analisis genosida terhadap perang antara Palestina dengan Israel ditinjau berdasarkan hukum internasional. Nah, sebelumnya, teman-teman, apa itu genosida? Genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku, bangsa, atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau juga membuat punah suatu bangsa tersebut. Nah, teman-teman, kejahatan genosida mencakup tindakan yang sangat luas, tidak hanya juga pembunuhan, tapi juga mencegah adanya keturunan atau aborsi, sterilisasi, dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan atau pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi suatu populasi dan juga sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok dan juga beberapa individu yang dimana menjadi suatu anggota dari kelompok tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya apa penyebab genosida terjadi? Nah, teman-teman, faktor yang pertama tentang perbedaan ras oleh beberapa kelompok di dunia mengakibatkan penyebab terjadinya suatu kejahatan genosida. Seperti yang pernah terjadi di Afrika Selatan pada abad ke-17, yaitu bermula dari kasus mengenai apartheid. Teman-teman, peristiwa ini terjadi karena setelah kemerdekaan Afrika Selatan dari suatu penjajahan bangsa Inggris dan juga bangsa Belanda. Nah, pada saat itu terbentuk dua kelompok yang akan menguasai Afrika Selatan. Nah, teman-teman, salah satu partai nasionalis berhasil menguasai Afrika Selatan dengan menjalankan suatu taktik dan juga suatu strategi kekuasaan dengan menciptakan suatu konflik apartheid. Nah, hal ini sebagai suatu cara untuk mempererat kontrol mereka atas bentuk sistem ekonomi dan juga suatu sistem sosial. Nah, teman-teman, kemudian yang kedua adalah faktor suku. Penyebab yang dapat menimbulkan genosida selanjutnya ialah karena latar belakang suku dari suatu kelompok. Nah, permasalahan yang timbul karena diskriminasi suku, etis, pelanggaran hak-hak yang dilakukan kepada suatu kelompok minoritas. Nah, teman-teman, menurut Collier, bahwasanya konflik etis bukan hanya disebabkan karena perbedaan etis secara umum, namun melainkan juga dapat disebabkan oleh masyarakat sipil di suatu tempat itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah faktor agama. Faktor pemicu terjadinya genosida yang terakhir adalah tentang latar belakang agama dari sebuah kelompok. Nah, di mana agama yang minoritas akan selalu ditindas oleh agama yang tergolong mayoritas di suatu tempat, terdapat kekerasan kemanusiaan. Nah, teman-teman, konflik yang terjadi karena faktor agama memanglah lebih ekstrim untuk terjadinya suatu kekerasan, bahkan suatu penyerangan terhadap bangsa beragama lain. Nah, teman-teman, perpecahan yang terjadi karena faktor agama akan terus berkelanjutan terjadi apabila dalam sebuah kelompok tidak mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Nah, teman-teman, selain itu kita akan membahas tentang jenis tindakan yang termasuk dalam genosida. Nah, yang pertama adalah membunuh para anggota kelompok. Dan yang kedua adalah mengakibatkan luka berat secara fisik atau mental pada anggota kelompok. Yang ketiga adalah sengaja menimbulkan atas kelompok kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan berakibat
pada kerusakan fisik secara keseluruhan atau juga sebagian. Yang keempat adalah memaksakan tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok. Yang kelima adalah memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok yang bersangkutan kepada kelompok lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas apakah perang antara Palestina dengan Israel merupakan suatu genosida. Nah, teman-teman, mari kita bahas. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengeluarkan pernyataannya mengenai perang di Gaza, Palestina yang telah berkecamuk sejak 7 Oktober 2023 dalam pidato peringatan 35 tahun Deklarasi Kemerdekaan Palestina di Ramallah. Presiden Abbas mengatakan bahwa agresi militer Israel merupakan aksi genosida barbar. Perang Israel-Hamas telah menewaskan hampir 16.500 warga Palestina. Rinciannya, korban jiwa di Palestina di jalur Gaza sekitar 16.240 orang dan di tepi barat 249 orang. Dalam periode yang sama, jumlah korban jiwa di Israel sekitar 1.285 orang. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dasar hukum genosida. Genosida menurut pasal 6 Statuta Roma 1998 merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan juga agama. Dan juga dalam pasal 8 Statuta Roma, mahkamah mempunyai yurisdiksi sehubungan dengan suatu kejahatan perang, khususnya bila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau juga kebijakan atau sebagai bagian dari tindakan kejahatan tersebut dalam suatu skala besar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum dalam perlindungan konflik Palestina dengan Israel. Nah, berdasarkan hukum internasional, perlindungan masyarakat Palestina terhadap konflik yang terjadi saat ini ditinjau dari perspektif hukum internasional bahwa terdapat dalam Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dalam protokol tambahan tahun 1977. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas apakah dalam kasus ini yang melakukan genosida atau kesalahan adalah Israel atau Palestina. Nah, genosida merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia yang berat karena tindakannya dilakukan dengan cara membunuh yang menyebabkan penderitaan yang berat, kemusnahan, pemaksaan oleh kelompok-kelompok, bahkan pemidanaan anak-anak yang dilakukan secara paksa oleh kumpulan satu ke kumpulan yang lain. Nah, teman-teman, jadi dalam kasus peperangan Israel dan juga Palestina ini yang melakukan kejahatan genosida adalah Israel. Nah, dalam kasus ini PBB turun tangan. Populasi Yahudi kian membengkak 33%, namun dengan lahan hanya 6% di Palestina pada tahun 1947. Ini yang membuat PBB turun tangan dalam mengadopsi resolusi 181 untuk pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Rencana PBB itu ditolak Palestina karena resolusi 181 akan memberikan 56% wilayah Palestina pada Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir subur. Saat itu 94% wilayah Palestina adalah bersejarah dengan 67% populasi. Di sisi lain, para militer Israel telah mulai operasi militer sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir 14 Mei 1948. Mereka menghancurkan sejumlah wilayah Palestina
untuk perluasan perbatasan wilayah Israel. Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai analisis genosida terhadap perang Palestina dengan Israel ditinjau berdasarkan hukum internasional. Jika ada kesalahan dalam video tersebut, saya Surya Laya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.